Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wima Puspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan radiasi pada gadget. Nah, pengertian dari radiasi itu sendiri. Gadget itu merupakan alat elektronik. Jadi, radiasi yang terkandung itu termasuk dalam radiasi elektromagnetik. Pengertian dari radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik yang berisolasi dan medan magnet yang merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, gadget itu menghasilkan cahaya. Pengertian dari cahaya sendiri adalah sinar yang memancarkan radiasi. Cahaya adalah bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang merupakan penyebab dari adanya radiasi elektromagnetik itu sendiri, yang ditemukan oleh Heinrich Hertz. Kemudian, pengertian dari gadget adalah gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Nah, gadget adalah alat elektronik yang memiliki pembaharuan dari hari ke hari sehingga membuat hidup manusia itu lebih praktis. Jadi gadget itu bisa dibawa kemana-mana, jadi membuat praktis. Nah, yang termasuk dalam gadget itu kayak HP, laptop, notebook, tablet, dan lain sebagainya. Nah, gadget ini menghasilkan dampak negatif dalam penggunaannya. Dampaknya itu ada dua, yaitu dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek itu mata menjadi lelah saat kita menggunakan gadget itu. Kalau dalam dampaknya itu lelah, mungkin karena radiasi yang waktunya sebentar. Kemudian mata menjadi berair. Terus aestonopia, yaitu pupil mata menjadi lambat bereaksi terhadap cahaya karena terlalu lama terkena cahaya yang berlebihan yang dipancarkan oleh gadget. Nah, kemudian mempengaruhi produktivitas hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini dihasilkan di malam hari. Nah, karena adanya radiasi, jadi produktivitasnya hormon ini dipengaruhi oleh radiasi tersebut dan dapat menyebabkan orang mudah tertidur. Kemudian menurunkan produksi hormon melatonin dan berpotensi menimbulkan berbagai keluhan, termasuk sakit kepala, pusing, dan keletihan, serta insomnia. Kemudian yang dalam jangka panjang itu gangguan reproduksi. Ada sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Fertility menguji penggunaan handphone oleh 361 pria pada sebuah klinik kesuburan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seseorang pria menggunakan handphonenya, maka kualitas spermanya itu semakin rendah. Kemudian tumor mulut itu penggunaan ponsel yang dalam waktu cukup lama dan rutin akan meningkatkan risiko tumor sekitar 50% dibandingkan dengan yang tidak menggunakan ponsel. Mereka yang dapat terkena radiasi itu menggunakan ponsel di dekat mulut dengan posisi di dekat telinga, sehingga sinyalnya itu
akan terpancar dan radiasinya itu yang terkena itu mulut dan telinga, kan mulut tersalut dengan telinga. Kemudian dermatitis. Dermatitis ini terjadi akibat adanya medan magnet dari gadget sendiri dengan sinyal. Kemudian epilepsi dan cacat bawaan pada bayi. Ini cacat bawaan pada bayi ini jika yang menggunakan gadget tersebut ibu yang sedang hamil. Kemudian kanker payudara, kemudian vertigo, kemudian kanker tumor otak, dan kalau ibu hamil itu dapat melahirkan anak yang hiperaktif kalau penggunaan gadgetnya itu tidak terlalu lama. Nah, cara mengurangi radiasi pada gadget itu bisa agar kita terhindar dari bahaya yang dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Pertama, itu menggunakan speaker atau headset. Lebih baik kita menggunakan di loudspeaker atau menggunakan headset pada saat kita telepon. Kemudian, kalau tidak terlalu penting tuh lebih baik SMS. Kemudian, kalau telepon sebaiknya jaraknya sejauh lengan. Kemudian, kalau sinyal hilang itu sebaiknya dimatikan, karena kalau pas sinyal hilang itu sinyalnya itu akan mencari sinyal yang lebih kuat. Nah, pada saat pencarian sinyal yang lebih kuat itu dia menangkap radiasi yang lebih besar. Kemudian tidak memerlukan, nggak usah pakai pelindung. Nah, penggunaan pelindung itu juga menyebabkan sinyal pada HP yang ada pelindungnya tersebut lemah, kurang kuat. Jadi dia menguatkan sinyal sehingga mengumpulkan radiasi. Kemudian monitor pengaturan cahaya pada monitor ini juga mempengaruhi. Kemudian batasi penggunaan HP di dalam gedung, karena sinyalnya kalau telepon di dalam gedung itu sinyalnya pancarannya kurang luas. Kemudian jangan menggunakan gadget sambil mengisi baterai, karena ada medan magnet yang menarik radiasi. Kemudian jangan menyimpan HP pada saku celana atau sabuk. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan reproduksi, terutama pada pria. Wanita juga, tapi kebanyakan pria itu bisa merusak kualitas dari sperma itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.